Sistem aktif. Pengetahuan medis global mundur 10.000 tahun. Host tetap tidak berubah. Akan terlambat. Sudah dipecat, masih terlambat apa? Wuqiang Fangwei. Kalian ingat baik-baik, dendam ini pasti akan kubalas. Nona Cheng, buat APA seperti ini? Dokter Hu, Anda kan ahli di bidang injeksi intravena di Yunzhou, asalkan Anda setuju. Keluarga Cheng kami ikut serta dalam konferensi medis ini. Saya akan berikan Anda 10 juta. Injeksi intravena. Bukannya cuma suntik biasa? Ini saja ada ahlinya? Nona Cheng, keluarga Wu sudah bilang, siapapun yang bekerja sama dengan kalian berarti melawan mereka. Tolong. Jangan menyulitkan saya lagi. Sialan. Nona kedua, bagaimana? Sekarang di Yunzhou, bahkan seluruh dokter ahli di Provinsi Selatan sudah dapat perintah tegas dari keluarga Wu. Sama sekali tidak ada yang mau bertanding untuk kita. Kalau kalah dalam pertandingan konferensi medis ini, tidak hanya keluarga Cheng kami yang hancur, bahkan kakakku akan dipaksa menikah dengannya. Sialan. Aduh, tersedak, tersedak. Celaka, Nona tersedak, cepat bawa ke rumah sakit, tidak sempat. Walaupun dibawa ke rumah sakit terdekat, butuh 10 menit. Dan untuk menyembuhkan, harus membelah tenggorokan untuk mengeluarkan benda asing. Kalau bukan dokter ahli level dewa, tidak mungkin bisa melakukan operasi ini. Lalu bagaimana kalau Nona meninggal di sini? Kita semua akan ikut mati, apapun harus dicoba. Ayo. Kasihan anak ini, tersedak. Ini salah satu dari 10 kondisi gawat darurat paling berbahaya. Bagaimana ini? Ini. Anak sepupuku yang besar juga tidak sengaja meninggal karena tersedak. Sampai wajahnya merah karena tidak bisa bernapas. Kasihan sekali. Aduh. Kalau dibawa ke rumah sakit, dia pasti mati. Cepat gunakan metode pertolongan pertama Heimlich. Apa metode pertolongan pertama? Kalau menghalangi Nona kami ke rumah sakit, kubunuh kau, cepat pergi. Tolong aku. Kalau sampai rumah sakit, dia benar-benar akan mati lemas, tidak bisa. Kalau kalian tidak mau menolong, aku yang akan menolong. Minggir. Apa yang mau dilakukan pemuda ini? Ngapain sih? Tidak tahu malu, dia ini cabul, ya. Ya cabul, brengsek, cepat lepaskan Nona kami. Lega. Sembuh, ternyata sembuh. Dia cuma 2 kali gerakan sudah sembuhkan. Salah satu dari 10 kondisi gawat darurat paling berbahaya loh. Ini dokter dewa. Dokter dewa. Dokter dewa. Ini cuma pengetahuan umum, jangan terlalu memujiku. Lihat kan? Ini namanya metode pertolongan pertama Heimlich. Kalian sebagai bodyguard, nggak punya pengetahuan dasar seperti ini? Ilmu pengobatan yang begitu tinggi, mana mungkin seorang bodyguard mengerti. Ayo semua bubar. Tabib jangan pergi. Akhirnya aku menemukanmu. Hebat apanya? Minggir. Siapa ini? Hahaha, lucu banget. Kapan? Seorang cleaning service yang dipecat berani menyebut diri sebagai tabib. Sial banget, di sini bisa ketemu. Anak buah Wuqiang. Kamu? HMPH, aku dokter kepala baru di rumah sakit kota. Aku... Name aku Liu. Nggak kenal. HMPH, aku yang membantu anak muda keluarga Wu dalam operasi tulang ikan. Dokter itu, HMPH, teknik operasinya sangat tinggi. Sedikit saja tidak hati-hati, nyawa bisa melayang. Hei, kamu nggak tahu aku? Itu karena wawasanmu rendah. Cuma operasi tulang ikan, sombong apa? Lagi pula, kamu bukan naik jabatan karena menjilat Wuqiang. Gak punya ilmu pengobatan maupun etika. Kamu, HMPH, tetap lebih baik daripada kamu yang praktik tanpa izin. Percaya nggak kalau sekarang aku lapor polisi? Kamu bakal meringkuk di penjara. Aku cuma berbuat baik sekali, kok serius banget? Dokter Liu, kita bicara baik-baik saja. Lihat, aku punya orang tua, tapi belum punya anak. Cukup,
jangan banyak bicara. Kalian berdua mata buta. Bukan, orang yang mata buta. Sekarang aku lapor polisi, kalian tunggu saja masuk penjara. Kamu. Berani sekali. Gak cuma menantangku, putri kedua keluarga Cheng di jalanan. Berkali-kali mengganggu tamuku. APA. Keluarga Cheng? Keluarga terkaya di Yunzhou? Ternyata dia putri keluarga terkaya, pantas gaya begitu besar. Tabib, asal kamu mau ikut aku pulang. Mewakili keluarga Cheng di konferensi pengobatan, aku jamin dia nggak bisa ganggu kamu. Orang pintar gak cari masalah, selesaikan dulu. Paling-paling nanti aku kabur. Baik, aku ikut kamu pulang. Itu, Nona Cheng. Aku baru ingat, kompor di rumahku belum dimatikan. Bagaimana kalau? Kasih kuncimu, aku suruh bodyguard matikan. Ribet banget, mending aku. Tabib, sebenarnya selain meminta kamu mewakili keluarga Cheng, aku juga punya satu hal yang lebih mendesak untuk kamu bantu. Apa itu? Ini tentang kakakku, Cheng Sui. Dia sejak kecil lemah. Sekarang bahkan sampai tingkat bisa pingsan kapan saja. Aku sudah mencari semua tabib terkenal, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Aku mohon tolong selamatkan kakakku. Aku akan jujur saja, aku sebenarnya tidak bisa mengobati. Kemampuanku yang pas-pasan ini, anjing lihat pun geleng-geleng kepala. Jangan terlalu merendah. Aku tadi tersedak. Kamu saja bisa menyembuhkanku, pasti bisa menyembuhkan kakakku. Tidak ada masalah, asalkan kamu bersedia membantu. Aku bersedia membayar biaya pengobatan 10 miliar. Berapapun kamu beri aku. Tunggu, berapa? 10 miliar. Uang kertas sembahyang? Uang asli, keluarga Cheng kami adalah orang terkaya di kota Yun. Kami selalu menepati janji. Astaga, dari zaman purba sampai sekarang pun. Aku tidak akan bisa dapat uang sebanyak itu. Tidak, berapapun kamu beri, aku tidak bisa mengobati. Kalau sampai benar-benar meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Jangan menolak lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak mau dengan baik, aku terpaksa pakai cara kasar. Aduh, bagaimana ini? Xiao Sui, cepat bangun. Hahaha. Kepala keluarga Cheng, batas waktu 3 hari sudah habis. Kamu sudah pertimbangkan bagaimana? Aduh. Wah, wajah Suer semakin pucat. Kepala keluarga Cheng, hanya aku di seluruh kota Yun yang bisa menyelamatkan nyawa Suer. Kalau kamu masih tidak setuju, menikahkan Suer denganku. Dia benar-benar tidak akan tertolong lagi. Seluruh kota Yun. Siapa yang tidak tahu kamu ini playboy? Mau aku menikah denganmu? Sama. Sekali tidak mungkin. Ini, Xiao Sui. Kepala keluarga. Nona besar tidak ada detak jantungnya. Aduh. Ini, Xiao Sui. Ini. Katakan, selain permintaan ITU. Apakah ada cara lain? Aku juga bukan orang yang memaksakan, kepala keluarga Cheng. Kalau bersedia menyerahkan semua hartamu padaku, aku juga bisa memberikan bantuan. Ayah, jangan setuju. Aku sudah menemukan tabib yang bisa menyelamatkan kakak. Kamu. Wang Ming. Hari ini aku lupa baca almanak. Benar-benar sial bertemu musuh. Kalian kenal? Bukan cuma kenal, dia itu tukang bersih-bersih di rumah sakit kami. Oh, aku lupa. Aku sudah memecatnya. Dengan kemampuannya, sekarang pasti jadi pengangguran. Wang Ming, apa kamu nggak bisa hidup tanpa sapu? Datang lagi ke keluarga cuma minta makan, ya? Orang sepertimu, memang nasibnya cuma jadi orang rendahan seumur hidup. Hormatilah tabib ini. Aku yang memintanya untuk menyelamatkan kakakku. Nona kedua, jangan tertipu olehnya.
Dia cuma tukang bersih toilet, ngerti apa soal menyelamatkan orang? Iya, aku sudah lama mengenalnya. Mana mungkin aku nggak tahu. Kalau dia bisa mengobati babi betina pun. Bisa memanjat pohon. Nona kecil, dari mana kamu menemukan orang seperti ini? Cepat usir dia, jangan bikin ribut di sini. Ayah, tadi aku tersedak. Dia cuma melakukan beberapa gerakan. Langsung menyelamatkanku. Ini sesuatu yang akan kami nggak bisa lakukan. Kondisi kakak sekarang kritis. Biarkan dia mencoba. Kamu, serius? Wang Ming, cepat selamatkan kakakku. Buktikan kemampuanmu. Aku. Sudah kubilang dia nggak bisa. Dia cuma sampah. Tuan Cheng, keluarga Wu di dunia medis Yunzhou punya pengaruh besar. Hanya aku yang bisa menyelamatkan putrimu. Lebih baik serahkan semua hartamu padaku. Kalau ditunda lagi, kamu akan menyesal. Wang Ming. Kalau pingsan, coba resusitasi jantung paru, mungkin bisa menyelamatkan. Baik, aku coba. Kamu mau apa, Tuan Cheng? Dia sama sekali bukan tabib, kurasa. Dia punya niat jahat. Dengan dalih pengobatan, dia ingin menghina nona besar. Iya, aku belum pernah lihat cara pengobatan seperti ini. Wang Ming ini memang selalu tidak punya prinsip, serakah dan cabul. Dia akan merusak kesucian nona besar. Kamu turun, Camel. Ayah, ini mungkin teknik rahasia sang tabib. Waktu menyelamatkanku, dia juga pakai teknik tekanan serupa. Sepertinya dia benar-benar ingin menyelamatkan kakak. Omong kosong. Nona besar terkena penyakit jantung langka. Hanya bisa diselamatkan dengan transplantasi jantung. Mana mungkin? Cuma dengan sentuhan dia bisa bangun. Iya, kalian jangan sampai tertipu sama si sampah ini. Kalau dibiarkan terus, nyawa nona besar bisa tidak tertolong. Oma kok bisa didiagnosis jadi sakit jantung? Hebat banget lu. Camel, Tuan Cheng, jangan dengarkan dia. bahkan sariawan aja bisa aku obati. Masa bisa salah diagnosa? Dia cuma asal-asalan. Mengobati sariawan disebut pengobatan? Aku juga bisa obati luka bakar. Obati headstroke, mimisan. CPR yang paling dasar aja. Gak tahu, balik ke sana. Aku tunggu dulu. Tadi kamu bilang ini CPR? Ini kan teknik legendaris dewa pengobatan. Dukun tua ini kebanyakan nonton drakor ya? Dia bisa teknik dewa pengobatan? Dr. Sun, Jangan sampai tertipu sama dia. Iya, teknik yang cuma ada di legenda ini. Mana mungkin dia tahu, kan cuma cleaning service. Kayaknya dia cuma menggertak, mungkin aja. Gak tahu apa itu CPR. teknik ini di seluruh Nanhai bahkan dunia. Hanya sedikit yang kuasai. Jeriken. Norak yang dia lakukan, Dr. Sun. Apa kamu yakin ini CPR? Tuan. Ini sangat langka, jarang dipakai. Nah kan, Wang Ming cuma numpang panggang. Karena orang lain nggak tahu teknik ini. Tuan Cheng, cepat ambil keputusan. Baik. Aku setuju. Nah kan, udah kubilang dia mau berbuat jahat. Tuan Cheng, kalau nggak dicegat, dia bisa berbuat hal keterlaluan. Ayo. Bawa pergi anak ini. Tunggu. Iya, kali ini nggak salah. Ini beneran teknik dewa pengobatan. Bahkan versi kombinasi yang lebih hebat. Wah. Ini persis seperti di legenda. Harus dikombinasi dengan teknik ini. Baru bisa maksimal efeknya. Selamat Tuan, Nona besar bisa diselamatkan. Masa dia beneran bisa CPR? Nggak mungkin, ayahku aja nggak bisa. Dari mana dia belajar, kan cuma tukang sapu. Jangan-jangan mau nunda-nunda sampai Nona besar meninggal? Wang Ming, kamu bisa nggak sih?
Kamu sengaja mau nunda waktu sampai nona besar tewas ya? Udah kubilang, si sampah ini. Mana mungkin bisa teknik dewa pengobatan? Wang Ming, kau mempermalukan putriku seperti ini. Jika dia tidak bangun, kau akan mati. Astaga, dijebak modal. Tadi tekan berapa kali ya? Tidak bisa, frekuensi tekanannya salah. Efek CPR-nya akan jauh berkurang. Ketemu. Lihat aku memainkan lagu sakti. Empat lirik pertama lagu ini. Iramanya pas untuk 31 tekanan diikuti 2 napas buatan. Wahai para bapak-bapak, jangan cuma nonton. Nyanyilah bersama. Mau nolong orang atau tidak? Dokter San, bukannya kau bilang dia punya keahlian dokter sakti? Kenapa putriku belum bangun? Ini, tuan rumah. Mungkin aku sudah tua, mataku kabur. Mungkin salah lihat. APA. Jangan-jangan aku benar-benar salah menilai orang? Wang Ming, berhenti berkira-kira. Aktingmu terlalu kentara. Tuan Cheng, dia bikin ku memenanda. Waktu pertolongan nona besar, tapi juga mempermainkan kami seperti anjing. Cepat habisi dia. Kau, hentikan sekarang. Beri aku sedikit waktu lagi. Putri tidur. Jika kau tidak bangun, aku akan tidur panjang bersamamu. Tuan, jangan gone by Arkin Jamaican lagi. Kalau ditekan lagi, nona besar bisa tewas. Wang Ming, lepaskan kakakku. Tinggal beberapa lagi. 3, 2. Hei orang-orang, seret dokter gadungan ini ke bawah. Patahkan kedua tangannya. Sudah kubilang, aku cuma setengah ahli. Aduh. Gak pakai baju renang. Ah. Bangunlah. Dokter San, cepat periksa keadaan putriku. Tuan, tanda vital nona besar stabil. Sudah baik. Ayah, Wang Ming benar-benar berhasil membangunkan kakak. Suruh para bodyguard pergi dulu. Baik, pergi sana. Tidak apa-apa. Aku hampir mati ketakutan. Kukira, aku akan melapor ke Raja Yama. Dokter Wang benar-benar bisa operasi CPR? Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Terima kasih. Tidak mungkin. CPR itu ilmu kedokteran tingkat tinggi. Mana mungkin dia bisa? Dia cuma kebetulan saja, seperti kucing buta nemu tikus mati. Kau sendiri tidak ahli, wawasanmu dangkal. Masa tidak menjadikan orang lain lebih hebat? Kau. Mudawu. Ini adalah wilayah keluarga Chang. Kamu tidak boleh berbuat owner di sini. Haha. Aku mengerti, ini pasti rencana keluarga Cheng. Menggunakan seorang petugas kebersihan untuk menghinaku, keluarga Cheng. Berkelakuan baik dan jujur, tidak pernah melakukan hal seperti ini. Justru kamu, Wu Shao. Kemampuanmu masih kurang, lebih baik kamu pulang dan belajar lagi. Kepala keluarga Cheng, lebih baik khawatirkan. Rapat medis besok. Aku ingin melihat. Dokter Wang Ming kalian. Bisa menyelamatkan keluarga Cheng atau tidak? Ayo pergi. Wu Xiao, sudah pergi? Tidak usah diantar. Ini baru namanya. Perasaan memiringkan wajah God of War benar-benar cepat. Kamu temui Wang Ming, pastikan untuk mencari tahu. Dari mana dia belajar ilmu pengobatan? Terima kasih. Penyakit apa yang diderita putriku ini? Ini. Terlalu cepat senang. Sekarang bagaimana aku harus menjawab? Sekarang aku punya kemampuan dokter. Mungkin kentut pun mereka percaya. Lebih baik aku tanya beberapa hal, lalu bilang aku juga tidak bisa menyembuhkan. Nona Cheng, ceritakan gejala-gejalamu. Padaku. Aku sering merasa gelisah, berkeringat dingin, kadang setelah duduk lama. Atau berbaring lama, lalu pusing dan penglihatan kabur saat bangun.
Gejala ini terdengar seperti hipoglikemia. Apakah gejalanya semakin parah jika tidak sarapan? Ya, benar. Kadang aku tidak sarapan. Bahkan tidak bisa berjalan. Kamu bahkan tahu ini pasti bisa menyembuhkan kakakku. Butuh peralatan medis atau bahan obat terbaik? Katakan saja. Tidak perlu repot-repot. Beri dia secangkir air madu saja. Hanya segitu saja? Ya, jika tidak percaya, berikan saja padanya. Dijamin efektif. Kalau begitu, cepat ambilkan air madu untuknya. Aku tidak pusing lagi. Benar-benar manajer. Dokter, kamu benar-benar penyelamat keluarga Cheng. Terimalah hormatku. Wah, tidak usah, Nona Cheng. Ini hanya hipoglikemia, cukup tambahkan gula tepat waktu. Ini adalah pengetahuan umum. Wah, benar-benar dokter hebat. Ilmu pengobatan yang begitu misterius. Dikatakan dengan begitu sederhana. Dr. Wang. Baru saja kamu padaku. Aku itu untuk menyelamatkanmu. Kalau sudah jadi kenyataan, aku hanya bisa menikahimu. Aku. Wang Ming, kamu lihat kemana? Mata tidak mau lagi? Nona besar, jangan bercanda denganku. Aku tidak pantas untukmu. Hanya, sebelumnya sudah janji. Biaya pengobatan. Oh haha, baiklah. Transfer bank masuk, 1 miliar yuan. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Dr. Wang. Kalau begitu, kamu mewakili keluarga Cheng untuk menghadiri konferensi medis. Ini. Asal kamu setuju, semua ini milikmu. Astaga, nenekku, celanaku, jaketku, banyak sekali. Menyembuhkan fobiku selama bertahun-tahun. Tidak cukup. Ini semua adalah barang antik dari zaman Ming dan Qing. Satu saja bernilai jutaan. Juga untukmu. Masih belum cukup? Cukup. Kalau ditambah lagi, aku benar-benar bisa pingsan. Haha, jadi kamu setuju? Tentu saja aku setuju, kalau tidak. Aku khawatir Tuan Cheng marah. Dan menyerahkan keluarga Cheng padaku. Hihi. Tapi, sebelum pertandingan dimulai, aku ada urusan. Harus pulang dulu sebentar. Baik, silakan. Hello. Xiao Shui. Dokter Wang ini adalah satu-satunya harapan keluarga Cheng. Apapun caranya, kamu harus pegang dia. Dan buat dia mewakili keluarga Cheng. Untuk menghadiri konferensi medis ini. Apa yang terjadi? Aduh. Lilin teratai jadi hantu. Kamu bisa bicara tidak? Aku mirip lilin teratai mana? Fang Wei.
Kenapa kamu di rumahku? Karena aku punya kunci rumahmu. Aduh, kamu benar-benar menyebalkan, sudah merusak suasana kejutan yang aku siapkan. Kamu sudah kabur dengan Wuqiang. Masih mau siapkan kejutan buat aku? Katakan, sebenarnya kamu datang ke rumahku. Buat apa? Aduh, aku cuma penasaran, kok kamu bisa sehebat itu? Soal pengobatan, aku sangat mengagumimu. Ini perlu dipelajari. Anak umur 3 tahun juga tahu. Kamu masih mau sembunyikan apa lagi dariku? Asal kamu beritahu aku akan ikut kamu. Ah, jangan main-main. Aku sudah bilang ini cuma pengetahuan umum. Kamu tidak tahu. Mungkin itu kebetulan masuk ke area buta pengetahuanmu. Jadi ini semua cuma kebetulan ya? CIH. Buang-buang waktu aku saja. Ternyata kamu bukan sungguh-sungguh mau berbaikan denganku. Jangan sok tahu, kalau bukan karena Wu Shao menyuruhku mengorek informasi darimu. Aku mana mungkin mau menjilat kamu. Fang Wei. Dulu aku begitu baik padamu, tapi kamu tidak mau aku menyentuhmu sedikit pun. Sekarang demi Wuqiang, kamu malah... Terus kenapa? Wu Shao 100 kali, 1000 kali lebih hebat darimu. Aku rela berkorban segalanya untuknya. Pria sepertimu, mana ada yang mau? Siapa bilang tidak ada yang mau dia? Nona Cheng, kok kamu bisa datang? Aku, Nona Cheng. Kamu sudah bisa turun dari tempat tidur secepat ini? Ada tabib Wang Ming, penyakit apapun yang rumit bisa jadi lawannya? Dia Kuma. Pekerja kebersihan rendahan, mana mungkin bisa mengobati? Nona Cheng, aku sarankan kamu cepat berkompromi dengan Wu Shao, jangan sampai dibutakan matanya. Jangan buang-buang waktu, nyawamu sendiri loh. Wang Ming sudah mendiagnosis penyakitku dan menyembuhkanku, tidak perlu kalian repot. APA, kamu bisa operasi ganti jantung juga. Kamu bisa semua ini? Sudah kubilang, tidak perlu ganti jantung. Nona Cheng cuma kurang gula darah. Tambah asupan gula saja sudah cukup. Tidak mungkin, jangan sok tahu. Aku tidak percaya kemampuan pengobatanmu bisa lebih hebat dari Wu Shao. Wuqiang bahkan tidak bisa mendiagnosis gejalaku, kemampuannya memang tidak sehebat Wang Ming. Fang Wei, kamu sendiri yang buta. Tidak bisa melihat kebaikan Wang Ming, tapi dia sekarang adalah tamu kehormatan keluarga Cheng, bukan giliranmu seorang perawat kecil untuk menghinanya. Jika kau terus mengganggu, berarti kau melawan keluarga Cheng. Wuqiang juga tidak bisa menyelamatkanmu. Minggir. Nona Cheng, terima kasih. Jangan terlalu formal, panggil aku Xiao Sue saja. Kamu juga, jangan panggil aku Dewa Penyembuh lagi. Panggil namaku saja. Ngomong-ngomong, tadi kamu belum memberitahuku, untuk apa kamu kesini? Ke kamarmu, baru aku kasih tahu. Swear, kenapa kamu menangis? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bisa cerita padaku. Wang Ming, tolong bantu keluarga Cheng. Kongres obat-obatan besok. Keluarga Cheng tidak boleh kalah. Kenapa? Di Provinsi Selatan banyak keluarga ahli pengobatan. Hanya sebuah pertandingan, apa akibatnya jika kalah? Wuqiang sudah berkali-kali datang ke rumah untuk melamarku. Aku selalu menolaknya. Dia mengandalkan ayahnya, Wu Wentao, yang adalah ketua asosiasi pengobatan Kota Yun, secara terang-terangan dan diam-diam menggelanji keluarga Cheng. Jika besok keluarga Cheng tidak menang dalam kongres obat-obatan, tidak hanya keluarga Cheng yang akan dihapus dari Kota Yun, bahkan aku harus menikah dengannya. Wuqiang si manis itu. Jadi, kamu adalah harapan terakhir keluarga Cheng. Asalkan kamu mau membantu keluarga Cheng, aku rela melakukan apapun. Tenang, aku pasti tidak akan membiarkan Wuqiang mendapatkan apa yang diinginkannya. Sudah larut, cepat istirahat. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Terima kasih.
Dewa Penyembuh Wang Ming, kami sudah sampai di depan rumahmu, cepat bersiap-siap. Dan ikut kami ke acara. Baik, aku segera turun. Kok bisa jatuh di sini? Bawa saja. Dr. Chen, wah, lama tidak bertemu. Hei, kamu ngapain di sini? Oh kalian? Aku di sini lihat-lihat barang lain untuk santai. Sudah, jangan ganggu dia. Sebelum acara dimulai, aku perkenalkan kamu. Ayo. Bahaya, untung aku cepat. Kalau sampai mereka tahu. Aku masih melihat gambar titik akupuntur, hal dasar seperti itu. Aku bisa mati malu di tempat. Yang hadir di konferensi ini semuanya ahli di bidang medis masing-masing. Juri ada 3, 1 ayahku, 1 Wen Tao, dan 1 lagi adalah kepala keluarga Su Yingwei. Keluarga Su di Provinsi Selatan paling terkenal sebagai ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Kepala keluarganya adalah Su Yingwei ini. Dia terkenal sebagai tabib ajaib pengobatan tradisional Tiongkok. Bisa dibilang di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, tak ada yang bisa mengalahkannya. Yang mereka kirim adalah putranya, Su Yu. Kalau ketemu soal rumit terkait pengobatan tradisional Tiongkok, keluarga Su pasti menang dong. Belum tentu, pertandingan ada 3 babak. Sistem poin, yang lolos tiap babak dapat 10 poin. Poin peserta lain turun sesuai waktu jawab. Yang poinnya terbanyak menang. Dengan ilmu medis yang kudapat dadakan itu, kayaknya cuma jadi hiburan buat para ahli. Aku mundur sekarang. Masih sempat gak? Aduh, Wang Ming, kamu memang kayak lumpur, susah dibentuk. Belum mulai. Udah mau ngompol ketakutan. Wang Ming cuma gugup. Ngomong apa sih? Aku Wen Komang, lihat dia, pengecutnya. Kalau gak ada yang lihat, pasti udah kabur. Wu Chang, tolong hormati peserta keluarga Chen. Nona Chen. Juga demi keluarga Chen. Mending sebelum pertandingan mulai, ganti orang aja. Lihat Wang Ming ini, siapa? Memalukan banget. Siapa bilang aku mau kabur? Ada Wu Qiang yang pernah kukalahin di sini, seburuk-buruknya. Paling gak ada kamu yang jadi buntut. Wang Ming, kamu Kuma, tukang bersih-bersih kelas bawah. Kamu pikir kamu mampu? Iya, lihat dong levelmu. Mau ngalahin yang Master Wu? Mimpi, tukang bersih. Gak heran aku gak kenal, keluarga Chen kok ngasih. Orang kayak gini ikut lomba. Dia bilang yang Master Wu pernah dikalahinya. Yang Master Wu juara 2 kali berturut-turut. Masa kalah sama tukang bersih? Ayo, sok berani banget. Keluarga Chen pasti gak nemu orang cocok, putus asa. Sembarangan cari orang gila. Kalian gak tahu hebatnya Wang Ming. Tunggu aja, Wang Ming bakal bikin malu kalian. Nenek, hanya tidak ingin memberi muka pada Wu Qiang. Jangan bikin masalah untukku. Aduh, jangan terlalu rendah diri. Tunjukkan kemampuanmu. Biar mereka lihat. Baik kalau kalian kalah. Aku tidak hanya ingin keluarga Cheng menepati janji. Aku juga ingin Wang Ming si pecundang ini berlutut, menyembah 10 kali, dan memanggilku ayah 10 kali. Kamu. Hadirin, 3 pertandingan dalam konferensi medis sekarang dimulai. Wang Ming, kami akan menontonmu dari bawah. Jangan gugup, aku percaya padamu. Wang Ming, kamu harus menang. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Wang Ming, mengingat kita pernah kenal. Lebih baik kamu berlutut dan memohon padaku sekarang. Aku akan berbaik hati. Dan membuatmu kalah tidak terlalu parah. Ini kesempatan terakhirmu di bidang keahlian Wu. Kamu pasti tidak bisa mengalahkannya. Memohon? Tidak mungkin seumur hidup. Baik, kalau kamu tidak mau menerima kebaikan, maka bersiaplah untuk mati. HMPH, tukang bersih-bersih, minggir. Tidak boleh mengecewakan mereka. Sudahlah, aku akan mencoba. Siapa tahu nasib berubah. Pertandingan pertama, mengidentifikasi. Ini adalah 3 artefak medis kuno yang ditemukan oleh ahli medis setelah menjelajahi Xia. Hingga kini tidak ada yang tahu kegunaannya. Hari ini, siapa yang pertama mengidentifikasi salah satunya akan dapat 10 poin. Peserta berikutnya akan mendapatkan poin yang berkurang. Aduh. Langsung main besar, alat biasa saja aku belum hafal. Ini malah artefak kuno, gimana ini? Guruku pernah bilang, artefak medis kuno adalah benda-benda rumit tanpa kunci. Tidak bisa digunakan. Ini bukan untuk orang biasa. Ini artefak suci, pasti hanya untuk level dewa medis. Yang bisa menggunakannya, orang biasa seperti kita. Cuma bisa melihat, sudah sangat beruntung.
Karena itulah pertandingannya sulit. Entah siapa yang bisa mengidentifikasi satu. Sial, pertandingan belum setengah sudah kalah. Kakak, pertandingan pertama sudah sulit. Wang Ming bisa tidak ya? Wang Ming, pakai Heimlich Maneuver. Dan CPR juga tahu, mungkin benda-benda ini. Dia juga pernah lihat HMPH. Dia bukan anak keberuntungan. Mana mungkin selalu beruntung setiap kali. Menurutku, yang menang kali ini pasti yang Master Wu yang sudah banyak pengalaman. Wang Ming, ini, kamu mungkin belum pernah lihat sama sekali kan? Kamu percaya diri banget, seolah-olah kamu pernah lihat. Barang sakral mana gampang dilihat? Kampungan. Kamu pikir ini sapu rusak atau lab kotor yang biasa kamu lihat? Nanti kalau kotak dibuka, jangan sampai matamu silau. Barang sakral cuma ini? Kakak, kamu kan banyak pengalaman. Kenal barang-barang ini? Kakak, lihat. Ekspresi Wang Ming tuh gimana sih? Jangan-jangan dia nggak kenal? Soalnya susah banget, kalau dia nggak kenal juga wajar. Ini barang apa sih? Aku belum pernah lihat. Kelihatannya kayak alat-alat di toolbox, tapi ternyata Alat medis. Bukan, itu alat dapur. Yang kayak gurita itu. Bukannya mixer yang udah rusak? Barang-barang ini bahkan kakek pikun sebelah rumahku juga tahu. Kalian datang buat bercanda, ya? WKWKWK. Bocah, kamu terlalu sombong. Kami ini, dokter terkenal, berani-beraninya kamu menghina kami. Awas nggak bisa beres. Pengen tunjukin kemampuan, juga jangan keterlaluan kayak gini. Kamu anggap barang sakral kayak sayur busuk di pasar, ya? WKWKWK. Kalian ketawa apa sih? Jangan-jangan Wang Ming emang kenal? Kalian nggak pernah lihat. Bukan berarti Wang Ming juga nggak kenal. Dia cuma carry perhatian, buang-buang waktu kita. Semuanya, tenang dulu, dengarkan. Iya, kan, konferensi obat-obatan kita ini memang tempat untuk berpendapat dan berbagi pandangan. Iya kan? ITU. Wang Ming. Kamu. Kino yang mana? Aku. 3 juri, aku sudah mengenali fungsi salah satu barang sakral. Bagaimana kalau aku yang jelaskan dulu? Memang anakku. Kalau gitu, coba jelaskan, kamu tahu fungsi yang mana? You can. ITU. Tuan Wu, segala hal harus mengikuti urutan, bukan? Ini seharusnya Wang Ming yang pertama kali mengenalinya. Biarkan dia yang bicara dulu. Lihat sikap Wang Ming yang canggung ini. Sepertinya dia tidak melihat APA. Daripada membuang waktu semua orang, lebih baik anakku yang bicara dulu. Benar, Wang Ming tidak mungkin. Lebih hebat dari Wu Shao, lebih baik kita langsung menunggu Wu Shao untuk mengunci kemenangan. Benar, Wu Shao yang pertama, biar kami juga bisa belajar. Tahu keinginan artefak susi ini. Bocah, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Betapa luasnya pengetahuan Tuan Muda ini. Pertanyaan mudah yang sudah di depan mata hilang lagi. Ini adalah alat pembuka kulit kuno, karena orang zaman dulu tidak memiliki bahan logam, jadi menggunakan kayu sebagai pengganti. Kenapa aku tidak memikirkan itu, bentuk benda itu? Sangat mirip dengan alat pembuka kulit. Memang pantas sebagai penerus keluarga Wu, wawasannya sangat luas. Aku yakin, dia pasti akan menjadi juara kali ini. Bukan, teman, benda ini ukurannya besar sekali. Dijadikan alat pembuka kulit, kamu anggap orang sebagai ayam panggang? Kalau dipikir-pikir, memang benar, alat pembuka kulit biasanya kecil. 2 jari saja bisa memegang, benda ini sepertinya terlalu besar. Benar, presisi alat medis ini sangat penting. Sedikit saja meleset, efeknya akan sangat berbeda. Kalian berani meragukanku, Wang Ming? Kalau begitu, bisakah kamu menyebutkan kegunaan lain dari artefak suci ini?
Aku tidak hanya tahu kegunaan benda yang kamu pegang ini. Dua benda lainnya juga aku tahu. Wang Ming, kalau hari ini kamu tidak bisa menjawab, aku akan membuatmu tidak bisa pulang dengan tenang. Benda yang kamu pegang ini namanya penggaruk gatal, digunakan untuk menggaruk punggung. Minggir. Ini namanya palu pijat, digunakan untuk memijat punggung dan melonggarkan otot. Sedangkan yang ini, yang mirip gurita, adalah alat pijat kulit kepala. Juga biasa disebut ekstraktor jiwa. Barang-barang ini, di toko 2 yuan bisa dibeli 3 yuan 1. Di rumahku masih ada beberapa. 2-3 yuan 1, hahaha. Wang Ming, kamu tidak salah kan? Ini adalah artefak medis kuno, mana mungkin. Penggaruk gatal dan palu pijat, yang paling lucu adalah gurita itu. Kalian dengar tidak? Dia bilang itu ekstraktor jiwa. Hahaha, aduh. Kalian dengar tidak, Wang Ming ini? Benar-benar gila, dia bilang benda ini 3 yuan 1. Artefak kuno seperti ini, dijual pun dia tidak akan bisa menggantinya. Kakak, Wang Ming sebenarnya kenapa sih? Mungkin kita terlalu memberinya tekanan. Tuan Cheng, dari mana kalian dapatkan orang seperti ini? Buat lucu-lucuan ya? Dokter ajaib Wang Ming, kamu serius? Beneran. Barang-barang ini, orang tua itu. Siapa saja bisa punya satu. Ah, hahaha. Satu orang satu. Wang Ming, jangan bikin ribut, oke? Di sana juga ada dokter ajaib psikiatri, mau panggil dia? Untuk periksa otakmu. Oke, kalau kamu tidak percaya. Berani taruhan denganku? Taruhan saja, taruhan apa? Aku akan tunjukkan alat pijat kepalaku ini. Kalau kamu merasa nyaman, maka babak ini aku menang. 10 poin untukku. Kalau kamu kalah, kalau aku kalah, aku keluar dari kompetisi. Siap menerima hukuman. Baik. Dia berani bertaruh sebesar ini? Kalau kalah, maka keluarga Cheng kita hancur. Karena dia berani bertaruh, aku percaya padanya. HMPH, menurutku, dia cuma menggertak. Kali ini dia pasti kalah. Diam saja. Tidak ada yang menganggapmu bisu. Kawat gurita ini terlihat tajam dan keras. Bagaimana bisa dipakai memijat kepala? Aduh, Wang Ming masih ngomong. Dia bisa bikin orang nyaman. Kamu bilang, benda sekecil ini bisa punya kekuatan sebesar itu? Ah, Aku ini memberimu waktu persiapan. Takut nanti kamu terlalu nyaman. Terbang dari kursi. bagaimana mungkin aku? Nyaman tidak? Nyaman, sangat nyaman. Nyaman tidak? Sangat nyaman. Nyaman tidak? Ya ampun, aku merasa tengkorak kepalaku terbuka. Hohoho, uhuhaha, ya ampun. Kenapa aku merasa tengkorak kepalaku terbuka? Nyaman tidak? Nyaman, sangat nyaman. Kamu berhenti. Bagaimana, tuanmu? Aku tidak salah, kan? Tidak nyaman sama sekali. Kamu cuma ngawur. Wah, kakak, kenapa masih tidak mengaku? Wu Qiang, kalian semua sudah melihat penampilanmu tadi. Kamu tadi terlihat sangat menikmati, hampir pingsan. ITU sakit, Wang Mingjia. Sama sekali tidak tahu cara menggunakan artefak suci ini. Membuatku sangat tidak nyaman. Wang Ming ini benar-benar tidak bisa ilmu pengobatan. Bagaimana mungkin bisa menggunakan artefak suci? Menurutku, dia hanya ingin mencoba mengelabui. Memanfaatkan Wu Xiao untuk mengejar. Aku. Kalian ini benar-benar licik. Kalau begitu, aku ingin bertanya pada Wu Xiao. Ekspresi dan sikap bisa salah. Tapi tadi kamu sendiri bilang, enak, itu bagaimana? Iya, tadi Wu Xiao berkata, enak, berkali-kali. Kami semua mendengarnya. Benar, keluarga Wu yang terhormat ini, bagaimana bisa ingkar janji? Memalukan. Menurut Wang Meng, metode yang digunakan tadi tepat merangsang saraf tepi di kepala, sehingga mencapai efek relaksasi. Wu Qiang, kamu tidak boleh demi taruhan, mengorbankan keadilan. Hahaha.
Kepala keluarga Wu, anakmu tadi salah menyebut kegunaan. Sudah sangat memalukan kalau kamu masih bersikeras tidak mengakui. Maka keluarga Wu, posisi di dunia medis, masih mau tidak? Baik. Keluarga Wu. Menerima kekalahan dengan lapang dada. Hahaha. Selamat kepada keluarga Cheng memenangkan babak ini. Dr. Wang Ming mendapatkan 10 poin. Terima kasih atas kebaikanmu, Wu Xiao, kalah lagi olehku. Kamu hanya beruntung saja, aku tidak percaya. Babak berikutnya kamu masih bisa menang, kita lihat saja nanti. Babak kedua adalah ujian ilmu pengobatan. Seperti diketahui, sakit perut bukan penyakit, tapi kalau sudah sakit, benar-benar mematikan. Sakit perut, dari zaman dahulu hingga sekarang, selalu menjadi tantangan di dunia medis. Hari ini, siapa yang bisa meredakan rasa sakit pasien ini, akan memenangkan. Babak ini, sakit perut, topik paling sulit, dari zaman dahulu hingga sekarang. Berapa banyak penderita sakit perut yang tersiksa? Benar, penyakit sakit perut ini sangat aneh. Obat biasa tidak bisa menyembuhkan, operasi pun tidak bisa menemukan akar penyakit. Ini bukan ujian ilmu pengobatan. Ini jelas-jelas merebut nyawa dari tangan dewa kematian. Untuk menghilangkan rasa sakit, mungkin bisa mencoba menekan titik Hegu. Tapi di mana titik Hegu? Kalau sekarang aku mengeluarkan peta titik akupunktur, apakah dianggap menyontek? Sial, melihat ekspresi Wang Ming, sepertinya tidak terlalu mahir dalam pengobatan jenis ini. Belum tentu. Dia punya banyak pengalaman dan ide-ide licik. Pasti ada cara untuk mengejutkan kita semua. Jangan berhayal, kali ini benar-benar soal pengobatan. Ini bukan soal keberuntungan, tidak bisa asal lewat. Dia pasti gagal di sini. Tantangan ini sangat sulit, bahkan Wang Ming mungkin tidak bisa menyelesaikannya. Belum tentu juga. Mari kita lihat saja. Lihat siapa yang bisa tertawa terakhir. Hahaha. Wang Ming, sekarang kamu tidak punya cara kan? Lebih baik tunggu saja dan bersujud padaku. Kalian yang duluan, jangan ganggu aku selama 5 menit. Sombong sekali, malah memberi aku waktu 5 menit. Lihat APA, kalian yang duluan, aku juga akan memberi kalian beberapa menit. Aku dokter spesialis sakit mak, aku yang duluan. Makan bawang putih ini. Satu tidak cukup, kamu harus makan lebih banyak. Makan lagi, lebih banyak. Makan lagi, lebih banyak, makan. Ini terlalu aneh. Siapa yang makan bawang putih saat sakit mak? Memaksa makan bawang putih hanya akan mengiritasi lambung. Kamu tidak mengerti, ini adalah jurus andalanku. Bawang putih bisa membunuh cacing, setelah dimakan, sakit mak akan hilang. Dunia ini terlalu gila. Bagaimana? Dokter gadungan, aku merasa lebih sakit. Sepertinya lebih baik pakai caraku. Letakkan ini di perutmu setelah mengusir hawa dingin. Tidak akan sakit lagi, ayo. Hei, masih sakit? Sakit. Aduh, Tunggu, lebih baik kalian memberinya akhir yang cepat. Jangan terus mencoba metode yang menyiksa orang malang ini. aku Suyu, keturunan keluarga Su. Aku akan menusuk titik akupunktur untuk menghilangkan sakit. Bagus. Dia tahu akupunktur, dia orang normal. Tidak, dia seharusnya tidak menusuk titik intang, harusnya titik Hukou. Aku ingat, titik Hegu ada di Hukou. Sudah lebih baik? Tunggu, dia sakit mak, kamu malah memberinya minuman keras. Keluarga Su tidak bisa, berarti metode mereka terlalu lembut. Lebih baik pakai minuman keras untuk membunuh bakteri, hilangkan peradangan dari akarnya. Orang lain bisa menyembuhkan, kamu malah memperburuk. Minum alkohol saat sakit mak bisa menyebabkan pendarahan lambung. Wu Yang, metode MU terlalu ekstrim. Belum ada yang mencobanya, kamu harus hati-hati.
Pergi sana, jangan menekan nakeri. Kamu sendiri tidak punya ide. Jangan halangi aku untuk menang. Wajah, Kamu. kepala keluarga Wu. Apa yang kamu lakukan? Ini waktu pengobatan anakku. Siapa pun tidak boleh mengganggunya. Minum ini, pasti sembuh. Jangan dengarkan dia, ayahku ketua asosiasi medis. Percayalah padaku. Wang Ming, rencanamu gagal ya. Aku yang menang dalam pertandingan ini. Memang hebat Tuan Wu, murni mengandalkan kemampuan. Tidak seperti Wang Ming itu, hanya mengandalkan keberuntungan. Pasien belum bicara. Kalian sudah merayakan kemenangan. Hati-hati, senang berlebihan bisa berujung sedih. Ayo beritahu semua, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Keras-keras, terutama agar orang itu mendengar. Bicara dong, bisu ya? Ada apa ini? Minggir. Kamu benar-benar tega membunuh, kalau dia mati. Kamu tidak bisa lepas tangan. Betul, pasien ini sampai muntah darah, beneran diobati? Ini membunuh, sampai muntah darah. Sakit perut memang penyakit tak tersembuhkan. Kalau tidak bisa sembuh, itu sudah takdirnya. Apa hubungannya dengan anakku? Kamu. Iya, mengobati dan menyelamatkan nyawa memang ada risikonya. Nasib pasien ini tidak baik, tidak bisa diselamatkan. Ini juga bukan salahku. Iya, ini wajar. Siapa yang berani jamin? Dirinya tidak akan membunuh pasien. Wah, aku sudah tidak sakit lagi. Terima kasih dokter ajaib, hanya dengan menekan tanganku. Aku sudah tidak sakit lagi, terima kasih dokter ajaib. Terima kasih. Terima kasih dokter ajaib. Wang Ning ternyata berhasil menyembuhkan. Sakit perut pasien itu, ya ampun. Sungguh luar biasa, wah ini sangat mengejutkan. Tidak minum obat, tidak disuntik, sembuh dengan tangan kosong, apa mungkin? Dia bisa sihir? Sungguh mukjizat, aku tidak salah menilai orang. Kakak. Aku tidak bermimpi kan? Wang Ming bisa melakukan ini? Kalau begitu, kita menang lagi kan? Hahaha. Semua orang, kalian salah memuji orang. Yang menyembuhkan pasien ini sebenarnya adalah minuman kerasku. Kamu bohong. Aku yang menekan untuk menghilangkan rasa sakitnya. Dia perlahan membaik. Semua, aku bisa bersaksi. Sebelum pasien ini membaik, Wang Ming yang terus menekan titik hukunya. Aku juga melihatnya. Kamu ternyata juga tahu titik akupuntur? Tidak mungkin. Di dunia ini, hanya tabib ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang tahu menekan titik. Dia cuma seorang petugas kebersihan. Benar, omong kosong. Kyoyagesu adalah pelopor menekan titik akupunktur. Berani-beraninya kamu pamer di hadapannya. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Katakan padanya, titik yang aku tekan tadi adalah Hegu, bukan? Hago APA? Aku belum pernah dengar. Teknikmu memang bagus. Tapi tempat yang kamu tekan tadi sama sekali bukan titik akupunktur. Bukannya kamu paham pengobatan tradisional? Kok bisa tidak tahu? Titik yang aku tekan tadi adalah Hegu. Bocah, berani-beraninya kamu meragukan keluargaku. Su, tidak paham pengobatan tradisional. Bukan itu maksudnya, Tuan Su. Dia tidak bermaksud begitu. Lalu maksudnya apa? Tuan Cheng, orang yang kamu carry ini terlalu sombong. Berani mencemarkan ilmu pengobatan tradisional keluarga Su. Wang Ming, kamu berani menghina senior besar seperti Tuan Su? Hari ini kamu pasti mati. Aku tidak. Aku. Jangan bicara lagi. Menghina keluarga Su akan berdampak pada bisnis medis keluarganya. Benar, keluarga Su sangat dihormati karena kearifan medisnya. Kalau yang menghina keluarga Su, ini tidak baik untuk masa depanmu. Betul. Tuan Su, aku sama sekali tidak bermaksud menghinamu. Tapi titik Hegu memang ada dalam tubuh manusia. Di antara 362 titik akupunktur. Bahkan petugas kebersihan seperti aku pun tahu. Tidak mungkin kalian tidak tahu. Baka.
Sejak peta titik akupunktur manusia kuno hilang, sampai sekarang manusia hanya menemukan sedikit lebih dari 100 titik. Dari mana kamu tahu ada lebih dari 300? Ini tidak mungkin. Lebih dari 300? Kamu pasti menghitungnya dalam mimpi. Benar, seumur hidupku belum pernah dengar ada sebanyak itu titik akupunktur. Kamu benar-benar lucu. Aku tadi sempat mengira Wang Ming punya kemampuan asli. Ternyata hanya kebetulan. Orang yang bahkan tidak tahu berapa jumlah titik akupunktur, mana mungkin punya keterampilan medis yang hebat. Ya, Wang Ming, lebih baik kamu pulang saja. Jadilah tukang bersih-bersih di rumahmu. Wang Ming mengklaim hasil kerja orang lain. Menentang dan menghina keluarga Su, diskualifikasi dari kompetisi. Usir dia bersama keluarga Cheng. Jangan sentuh aku, lepaskan. Aku berkata jujur, biarkan langit yang menilai. Ayah, lihat ini. Tunggu. Aduh. Ini. Gambar titik akupunktur ini benar-benar ada. 362 titik. Apakah ini gambar titik akupuntur tubuh kuno yang legendaris? Gambar titik akupuntur tubuh kuno? Tidak mungkin. Kepala keluarga Su, kamu harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai dibohongi lagi oleh Wang Ming itu. Aku tanya kamu, dari mana kamu dapat gambar ini? Suatu hari, aku lewat toko buku dan membeli buku medis. Ini bonusnya. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Kepala keluarga Su, Wang Ming selalu rendah hati. Pasti dia yang menggambar ini sendiri. Nah, baru masuk akal. Aku kira kamu hanya pemuda yang sulit diatur. Tak disangka, kamu memang punya bakat. Kalau begitu, ronde kedua ini kamu menang. Selesai. Bagus. Menang 20 poin, kita sudah menang. Bagus, keluarga Cheng selamat. Maaf, pencipta gambar titik akupuntur, demi nyawaku. Aku harus mengklaim hasil kerjamu. Baik, kalau begitu ronde kedua ini. Tunggu. Kepala keluarga Su. Kita tidak bisa hanya mendengar dari keluarga Cheng. Untuk menentukan asal gambar ini. Jika Wang Ming hanya kebetulan mendapatkannya dan dinyatakan menang, ya, Wang Ming itu kemampuannya rendah. Hanya beruntung saja, kenapa? Kalau begitu, apa saran kepala keluarga Wu? Bukankah masih ada satu ronde lagi? Jika Wang Ming bisa menang lagi, keluarga Wu baru akan menerima dengan lapang dada. Baik, ayo kita lakukan. Ronde ketiga adalah uji praktik. Nanti akan ada 10 pasien dengan gejala yang berbeda. Di ponsel setiap peserta, peserta perlu membuat penilaian yang benar, menilai kondisi pasien. Yang pertama menyelesaikan penilaian akan mendapatkan 10 poin. Pertandingan ketiga ini adalah yang paling aku kuasai. Kamu pasti tidak bisa mengalahkanku. Kalau begitu, semoga beruntung ya. Tenang sekali, kamu bisa mendiagnosis? Tidak bisa, tapi sebelumnya aku sudah dapat 10 poin. Bahkan jika kamu menang di ronde ketiga, paling-paling kita seri. Tidak bisa dianggap keluarga Cheng kalah. Pantasan tadi kamu cepat setuju. Ternyata berpikir seperti itu, sayangnya kamu melewatkan satu hal. Jika keluarga Cheng tidak ingin memenuhi taruhan, harus jadi juara. Jika besok konferensi medis keluarga Cheng tidak menang, tidak hanya keluarga Cheng akan dihapus dari Yun Cheng, bahkan aku harus menikah dengannya. Sial, bagaimana aku bisa lupa hal ini? Nikmatilah beberapa menit terakhir ini. Setelah pertandingan selesai, aku akan mengambil kembali muka yang kuhilang di hadapanmu dengan bunga. Bagaimana? Aku harus menang kali ini, kalau tidak 2 pertandingan sebelumnya. Sia-sia belaka. Kenapa aku merasa Wang Ming lebih gugup dari sebelumnya? Kakak, ini sudah pertandingan ketiga. Kamu masih belum paham? Semakin gugup dia, semakin stabil. Menurutku Wang Ming justru takut.
Kalau aku jadi dia, aku akan langsung minta maaf pada Tuan Wu. Seorang amatir melawan pemain profesional. Dia sama sekali tidak bisa melihat penilaian praktis ini. Butuh akurasi dan kecepatan, meskipun punya pengalaman klinis bertahun-tahun, tetap tidak mudah. 2 kompetisi medis sebelumnya, Tuan Wu ini selalu yang pertama menyelesaikan penilaian selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berani menantang zona nyaman Tuan Wu. Wang Ming adalah orang pertama dalam beberapa tahun terakhir. Yang Barony. Pertandingan ketiga dimulai, silakan semua peserta. Klik tautan untuk menjawab. Ini perlu dinilai? Kan jelas sehat stroke. Astaga, soal baru dirilis 3 detik, sudah ada yang menjawab benar soal pertama. Siapa yang cepat sekali? Aku baru baca setengah soal. Selamat Tuan Wu, memecahkan rekor sendiri lagi. Lebih cepat dari sebelumnya. Ternyata Tuan Wu sudah dengar Tuan Wu cepat. Tapi tidak tahu secepat ini, tidak perlu berpikir. Pantas anak ketua asosiasi medis, soal sulit seperti ini bisa menilai dengan akurat. Tentu saja. Sudah menguasai pengetahuan medis. Aku masih memikirkan syaratnya. Kalau begini terus, kita masih perlu APA lagi? Aneh, tidak ada yang mengaku juara pertama. Mungkin sistem bermasalah. Benar juga, aku butuh 10 detik untuk soal pertama. Mana mungkin ada yang selesai dalam 3 detik. Wang Ming, sudah lama sekali. Soal pertama belum selesai. Jangan-jangan kamu tidak bisa baca. Huruf-huruf ini, Tentu saja. Dia cuma tukang bersih-bersih. Daripada mengenali penyakit, pasti lebih ahli menilai toilet mana yang lebih mudah dibersihkan. hahaha. Kalian tahu dari mana? Wang Ming sudah sampai soal berapa? Hasil belum diumumkan, jangan terlalu sombong dulu. Benar, lebih baik kalian cepat-cepat menjawab. Jangan sampai tertinggal jauh. Dia saja Bahkan jika ku beri waktu 30 detik, belum tentu dia bisa. menjawab soal berikutnya. Bahkan jika ditambah 30 menit, mungkin tetap tidak bisa. Semua sudah selesai, Wang Ming ini masih terjebak di soal pertama. 5, 8, 9. Presenter, aku sudah selesai. Belum sampai 1 menit dia sudah selesai. Benar. Ini pasti memecahkan rekor dunia medis. Haha. Dokter Wang, kamu benar-benar hebat. Kakak, aku belum sampai surga. Sudah melihat dewa. Wang Ming memang tidak mengecewakan. Hang, TAPI. Sistem menunjukkan tidak ada yang mengumpulkan. Aku sudah submit. Jangan-jangan terlalu cepat. Sistemnya delay. Wang Ming, kamu terlalu berlebihan. Baru selesai soal pertama, sudah seperti selesai semua. Memang tidak punya kemampuan asli. Hanya suka pamer, setengah air bergoyang. Benar, seperti Tuan Wu yang benar-benar hebat. Tidak akan berteriak setelah selesai satu soal. 10 kasus top ini, cukup dia analisis. Dengan kecepatanmu, latihan beberapa tahun lagi baru ikut kompetisi. Menilai flu dan demam disebut top? Benar-benar bisa. Dijuluki dokter hebat. Bicara sembarangan saja. Aku hampir selesai. Akan kulihat berapa detik lagi kamu bisa sombong. Ya ampun. Tadi sistemnya delay. Wang Ming dia benar-benar menyelesaikan semua jawaban dan semuanya benar. Silakan lihat layar besar. Ini. Bagaimana mungkin? 56 detik. Bukankah ini memecahkan Rekor Daxia Yisian dulu? Ini tidak mungkin. Hei, keluarga Wu, keluarga Su. Dokter Wang Ming itu harus dianggap sebagai juara kompetisi kali ini, kan? Kau tua bangka. Sudah untung masih sok suci ya? Hei. Aku akan merebut Wang Ming darimu. Selamat kepada Wang Ming dari keluarga Cheng. Menjadi juara kompetisi medis kali ini. Dokter Wang Ming, kau luar biasa.
Bisakah kau menerimaku sebagai murid? Aku sudah tahu dari dulu, Dr. Wang Ming. Biukin orang biasa. Benar-benar diam-diam menghanyutkan. Sekali bergerak langsung mengguncang. Hahaha. Dr. Wang Ming, bagaimana caramu bisa mendiagnosis gejala begitu cepat? Ajari aku dong. Sekarang kita bisa tenang. Tapi masih ada satu hal yang tidak bisa tenang. Meskipun kau kakakku, aku tidak akan menyerahkan Wang Ming padamu. Wah wah wah. Humph, si sampah ini kenapa dapat keberuntungan besar? Jika pertandingan, jam menang semua. Kapan dia menjadi begitu hebat? Aku tidak terima. Ayah, apa kau masih punya cara lain? Kita tidak boleh Membiarkan begitu saja. keluarga Cheng dan Wang Meng. Sepertinya kita hanya bisa meminta. Daxia isian nomor 1 yang tinggal di luar negeri turun gunung. Keluarga Wu pernah berjasa padanya. Aku yakin dia mau membantu kita menghajar anak baru ini. Sempurna. Akhirnya ada usaha yang bisa kubangun. Nona Cheng kedua, jangan nakal. Bosan. Bagaimana kau tahu ini aku? Perlu ditebak, siapa lagi yang kekanak-kanakan seperti Anissa Langkau? Kakak. Bagaimana? Penasaannya cukup bagus, kan? Asal kau suka. Hanya saja aku tidak mengerti. Kenapa kau harus mandiri? Kenapa tidak berkembang di keluarga Cheng saja? Iya, di rumah sakit kan lebih mudah. Juga nggak perlu bawa tim keliling terus. Sebenarnya, dari kecil aku pengen punya klinik sendiri. Kebetulan bisa terrealisasi berkat bantuan keluarga Cheng. Apa yang kamu mau, pasti aku wujudin. Oh, Kak, kamu kan janji nemenin aku lihat klinik. Ayo kita pergi sekarang. Oak. Denger ya, nanti ketemu tabib ajaib. Kamu harus bilang kamu lulusan terbaik Universitas Kedokteran ternama luar negeri. Dia pasti mau nerima kamu jadi murid. Aku tahu, sepanjang jalan udah diomongin belasan kali. Ya kan aku cuma pengen yang terbaik buat kamu. Jangan sampai kamu kayak kakakmu, Wang Ming. Gagal total, kerja jadi tukang bersih-bersih di rumah sakit aja bisa dipecat. Sepadan dong. Permisi, tabib ajaib keluarga Cheng ada di sini kan? Wang Ming, kok bisa kamu di sini? Itu yang mau aku tanya ke kalian. Hah? Baru dengar kamu diusir dari rumah sakit, kok bisa? Nyampe di wilayah keluarga Cheng. Lagi-lagi jadi tukang bersih-bersih? Dah. Nggak berguna banget sih, kalau ayahmu yang udah meninggal tahu. Bisa-bisa hidup lagi. Untung kamu bukan anak kandungku. Anakku Kang Er baru lulus dari Universitas Kedokteran ternama luar negeri, mau jadi murid tabib ajaib keluarga Cheng. Mulai sekarang kalau kamu ketemu dia sambil nyapu, harus sopan, membungkuk dan menyapa. Aku nggak mau dengar soal membungkuk nyapa gituan. Begitu aku masuk keluarga Cheng, hal pertama yang aku lakuin adalah pecat dia. Kamu emang suka mimpi siang bolong ya? Belum tentu diterima. Udah ngatur-ngatur nasibku. Apa kamu gak mikir? Kamu aja belum tentu diterima jadi murid tabib ajaib. Siapa kamu berani menghina aku? Tahu ini apa? Ngapain kamu bawa barang ini? Hah, belum pernah lihat kan? Ini alat ekstraksi jiwa yang Diperkenalkan tabib ajaib di konferensi medis. aku nggak cuma bikin sendiri, tapi juga bisa pakai. Kalau tabib ajaib lihat, pasti dia anggap aku berbakat. Wah, anakku emang hebat. Tabib ajaib lihat kamu, pasti langsung terima jadi murid. Kamu? Hah, cuma jadi tukang bersih-bersih. Hebat banget sih. Pamer alat pijat kulit kepala. Olanjin lagi. Pulang aja nak. Tabib ajaib gak bakal terima kamu. Ngapain maksa diri? Berdasarkan apa kamu ngomong gitu atas nama tabib ajaib? Kamu pikir karena udah nyapu 2 hari di sini, bisa jadi tuan rumah di sini? Maksudku, anakmu tidak punya akal sehat. Jangan bilang tabib ajaib tidak menerima murid. Bahkan jika tabib ajaib menerima murid, hanya akan menerima mereka yang jenius dalam bidang medis. Aku lulusan universitas ternama, berani bilang aku tidak punya akal sehat? Baiklah. Kalau begitu aku tanya kamu, keseleo pergelangan kaki. Harus diobati bagaimana? Tentu diamputasi. Ini masalah klinis, bisa dianggap akal sehat? Diamputasi? Kalau menurut kamu begitu, kalau ada luka di badan, pasien bisa dihukum mati oleh kamu. Itu, kamu bilang. Kaki terkilir, tidak bisa jalan, dia tidak diamputasi, lalu.
Bagaimana kaki palsunya dipasang? Tentu dikompres es, prinsip pemuaian dan penyusutan panas dingin. Ini saja kamu tidak tahu? Aku tentu tahu. Aku cuma lambat bereaksi. Ayo, kamu coba lagi, ayo. Baik. Kalau begitu aku tanya lagi, memar setelah terbentur. Pertama kali harus diobati bagaimana? Ini aku mahir, minggu lalu baru melakukan eksperimen klinis. Cukup potong bagian yang memar, keluarkan darahnya, selesai. Wah, bagaimana? Menek Jopkin Ken? Anakku memang hebat, kamu tukang bersih-bersih kampungan. Seumur hidup tidak akan bisa menyaingi. Memang menakjubkan, kalau pengobatan anakmu seperti ini, pasien bisa antre untuk reinkarnasi. Beraninya kamu, ulangi lagi. Aku lulusan terbaik jurusan kedokteran. Banyak orang meminta konsultasi, aku tidak sudi melayani. Kemampuan medisku, kapan bisa dikomentari oleh seorang, si imut? Di sini. Kalau kamu tidak bisa mengalahkanku, berarti kamu bahkan tidak sebanding dengan si imut. Hei kamu, Aku tahu, kamu sengaja menunda waktu di sini. Hanya tidak ingin anakku bertemu tabib ajaib. Niatmu sangat jahat, sekarang berani menghalangi jalan anakku untuk naik tingkat. ternyata kamu mengatur skenario untuk mempermainkanku. Tunggu saja, kalau aku bertemu tabib ajaib, aku pasti akan mengusirmu dari Yunzhou. Cheng Qing dan Cheng Sui masih di dalam. Tidak boleh biarkan mereka masuk dan berisik. Aku jujur saja, tabib ajaib tidak ada di sini. Tapi ada tamu penting di dalam, kalian tidak boleh masuk dan mengganggu mereka. Kami tidak percaya, tabib ajaib pasti di dalam. Semakin kamu larang kami masuk, semakin kami ingin masuk. Hai, Minggir, kalau tidak minggir aku akan bertindak. Pukul, merusak satu petugas kebersihan, keluarga kami masih bisa mengganti. aku. Pure Henti. Kalian siapa? Berani-beraninya mengganggu Wang Ming. Wah, Fang Wei meninggalkanmu, sekarang cari dua lagi. cantik ya, dari mana sih, hai? Jaga mulutmu, jaga sopan santun, menghina aku boleh. Tapi, jangan sentuh dia. Wah, sangat jantan ya. Aduh, ini. Aduh, kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa tanganku tidak bisa digerakkan? Menekan saraf median, akan membuat tanganmu mati rasa dan lemah. Bukannya kamu lulusan terbaik, kenapa pengetahuan dasar saja tidak tahu? Hati-hati, tabib ahli keluar melihatmu mengganggu. Muridnya di masa depan, nyawamu tidak aman. Kamu. Kamu mau menerimanya sebagai murid. Dia melihat kamu membunuh. Aku tidak pernah bilang. Dia baru saja bilang apa? Kamu menerima murid. Jangan-jangan, tabib utama keluarga Cheng adalah kamu. Wang Ming ini tidak pernah bilang. Dirinya bukan tabib ahli. Mengerikan kalau dipikir-pikir. Tidak mungkin, dia Wang Ming. Hanya si Reng tukang sapu, kalau kamu tabibali. Aku akan berlutut sekarang dan menjilat lantai sampai bersih. Si kecil rakus. Datang ke sini cuma mau makan dan minum gratis, tidak boleh. Wang Ming, jangan temani badut ini. Buang-buang waktu. Bukannya kamu bilang mau menemani kami jalan-jalan. Bagaimana kalau langsung aku panggil bodyguard keluarga Cheng? Usir mereka saja. Keluarga Cheng. Iya, aku putri kedua keluarga Cheng. Ini kakakku. Kenapa? Takut. Aku tidak percaya, kalian sekutu dengannya, bekerja sama menipuku. Memalsukan keluarga terkaya Cheng, kalian akan dihukum lebih berat. Kakak, menipumu dapat untung apa? Bisa memberiku sertifikat, atau memberiku jutaan. Kamu pura-pura saja. Berbohong siapa yang tidak bisa? Wang Ming, kamu bilang kamu tabib ahli. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Iya nih. Hilyarkin. Kalau nggak dikeluarin, gue unggah di internet. Gue bakal bikin semua orang nyerang lo. Lihat aja nanti siapa yang berani kerjain lo. Lo bisa nunggu mati kelaparan di jalanan. Sekalian pakai tagar, Dokter Tampan Yunzhou, biar rame. Lo pikir gue nggak berani ya? Tunggu aja. Gue bahkan pakai fitur lokasi. Sekarang lagi rame-ramenya soal dokter itu. Berani-beraninya lo pura-pura jadi dia. Gue bakal bikin orang-orang dateng ngancam lo beneran. Wajah. Pengsat, tukang bersih-bersih berani pura-pura jadi dokter. Siapa yang dikat sini? Ayo ikut gue konfrontasi dia langsung. Gue ikut. Dokter kan udah bagi-bagi ilmu baru banyak banget. Dia tuh penyelamat sejati. Berani-beraninya manfaatin popularitas dia. Harus dikasih pelajaran nih. Gue nyetir ke sana sekarang. Yang dekat cepat ikut. Jangan sampai si penipu ini kabur. Gue pengen banget. Dia minta maaf sambil jongkok. Aduh, Satu sinyal, langsung pada dateng. Kalian berapa ini, siap-siap aja bakal dikerjain habis-habisan. siapa sih berani pura-pura jadi dokter?
Itu dia, cepat. Tunggu, Dr. Wang Ming. Beneran ini kamu? Kamu masih ingat gue? Kamu tuh yang kasih penderita sakit perut makan bawang putih. Waduh, kok bisa jadi penggemar berat gue sih? Sejak kita pisah dulu, gue nggak bisa lupain ilmu medis luas kamu. Sama skill pengobatan level dewa kamu. Pulangnya, gue langsung tingkatin skill pengobatan gue. Berjuang untuk kualifikasi awal untuk menyembah Anda sebagai guru. Tante, lihat baik-baik. Dia kan palsu. Siapa yang lo bilang palsu? Waktu acara konferensi medis, gue juga ada di sana. Dr. Wang Ming itu juaranya. Dibakar abis pun gue bakal kenal. Dokter, boleh tunjukin medali kamu. Biar pada lihat. Sebenarnya pengen Loki aja sih. Tapi kan pada mau lihat. Masa sih? Si cupu ini beneran dokter ternama? Wang Ming, Bang. Kita kan saudara seperguruan, beda ortu tapi. Mohon maafin kesalahan gue, terima gue jadi murid dong. Iya benar. Gue kan ibu tiri lo. Kita kan satu keluarga. Kasih muka dong buat gue. Terima kagak jadi murid, ya? Iya. Gak mau. Orang ini menghina tabib dan mempostingnya di internet. Kita akan menghajarnya untuk membela tabib. Serang. Jangan. Aduh, tunggu dulu. Aduh, jangan pukul lagi. Jangan, aku salah. Aduh, jangan pukul lagi. Aku salah tabib, jangan pukul. Dihajar sampai parah. Untuk ini klinik, kalau rusak bisa diobati. Angkat masuk langsung bisa diobati. Praktis. Orang hina yang memandang rendah seperti ini harus dihajar seperti ini. Halo. APA? Keluarga Wu menantang Wang Ming lagi? Kepala keluarga Cheng, di mana keluarga Wu? Mengirim surat tantangan, lalu pergi. Sombong sekali, di sini tertulis. Kalau aku menang, keluarga Wu akan menyerahkan posisi keluarga utama ke keluarga Cheng dan mengakuiku sebagai tabib. Kalau aku kalah, Cheng Qing dan Cheng Sui akan menjadi milik Wu Qiang. Ayah, kenapa wajahmu muram? Apa kau tidak percaya? Wang Ming akan menang? Ayah, kau belum tahu kemampuan Wang Ming? Mereka berani datang, kita berani pergi. Pokoknya yang menang pasti kita. Wu Qiang itu pecundang. Sudah berapa kali kalah dariku, kemampuannya cuma segitu. Bisa aku kalahkan ratusan kali. Keluarga Wu tetap keluarga besar yang berkuasa selama ratusan tahun. Mereka berani menantang kali ini, pasti punya persiapan. Legipula, mereka menggandeng Warwin untuk siaran langsung global. Kalau begitu, kita tidak usah pergi saja. Tidak bisa tidak pergi. Ini diperhatikan global, kalau kita tidak pergi. Bukankah itu artinya kita kalahkan? Ini pengaruhnya terlalu besar bagi keluarga Cheng. Sudahlah, hadapi saja, aku terima tantangannya. Sebelum berangkat, bawa sedikit obat dari rumah. Semoga berguna. Tabib Wang Ming. Berapa persen keyakinan Anda memenangkan pertandingan ini? Tabib Wang Ming, katanya dulu Anda hanya tugas kebersihan. Kenapa tiba-tiba menjadi tabib? Apa karena rendah hati? Atau ada rahasia lain? Tabib Wang Ming, tolong jawab. Tolong jawab. Tidak ada komentar. Tabib Wang Ming, jangan gugup. Tunjukkan hasil terbaikmu. Ya, kami akan mendukungmu dari bawah panggung. Tenang saja, Wu Qiang cuma bekas lawan yang kukalahkan. Bahkan kalau dia datang dengan persiapan, pasti bukan tandinganku. Hahaha, Wang Ming. Siapa bilang aku mau adu denganmu? Oh bukan kamu, aku paham. Kamu takut nggak bisa menang melawanku. Takut ya? Wang Ming, kamu pikir diri kamu punya muka sebesar apa? Ini si Wu muda. Dia nggak sudi main denganmu. Kalau aku nggak salah ingat, Wu Qiang seharusnya jenius di bidang medis. Bahkan dia kusikat habis. Apa keluarga Wu masih menyimpan orang yang lebih hebat darimu? Buru-buru APA. Tunggu lomba mulai, baru kamu tahu. Kali ini, kamu mustahil bisa mengalahkan keluarga Wu. Tunggu saja, hancur bersama keluarga Cheng. Pertarungan ilmu pengobatan keluarga Cheng versus Wu dimulai. Silakan kedua peserta masuk ke arena.
Katanya Wang Ming sampai bisa mengalahkan si Wu muda. Keluarga Wu masih mau adu sama dia? Lalu siapa yang akan dikeluarkan keluarga Wu? Masa kepala keluarga Wu yang turun? Orang-orang keluarga Wu ada di bawah panggung. Siapa lagi? Misterius banget. Kakak, peserta dari keluarga Wu kok belum naik? Mereka ini sedang main teka-teki apa? Nggak tahu deh. Hatiku kok deg-degan terus ya. Wu muda, lomba sudah berjalan 2-3 menit. Orang keluarga Wu mana? Jangan-jangan gak berani lawan aku? Takut ya? Kabur gitu aja? Sabar dikit lah. Ini suara siapa? Tidak. Nggak mungkin, keluarga Wu. Kok bisa mengundang dia? Auranya kuat banget, pasti jagoan. Dia Orla, dewa pengobatan Daxia. Shen Qingfeng. The Dewa Pengobatan Daxia adu sama aku? Gak main-main kan? Wang Ming, tadi kan sok jago? Kenapa? Lihat Dewa Pengobatan Daxia langsung jadi anjing pengecut? Hahaha. Wang Ming, keberanianmu tadi mana? Sekarang, aku lihat kamu bisa menang gimana. Wang Ming mana bisa sebanding dengan? Senior seperti ini. Keluarga Wu ini curang ya? Nona Cheng. Aturan lomba nggak melarang pertarungan lintas level. Kami sah dan sesuai aturan. Haha. Keluarga Wu benar-benar keterlaluan. Mereka benar-benar menipu kita. Hei, kamu. Kamu yang memecahkan rekor saya. Senior, kalau saya bilang saya tidak sengaja memecahkannya, Anda percaya? HMPH, kalau begitu, dalam pertandingan selanjutnya saya tidak akan. Berikan ampun. Pertandingan ini, 3 ronde 2 kemenangan. Ronde pertama adalah... Tunggu. Hei, kamu. Pertandingan biasa. Saya rasa kamu sudah bosan. Hari ini kita akan ganti aturan. Adu. Apa yang ingin Anda adukan? Topiknya akan dipilih dari penonton di tempat. Apapun penyakitnya, bisa datang untuk diperiksa. Kita akan mengobati langsung dalam waktu 1 jam. Siapa yang bisa menangani pasien terbanyak, dialah pemenangnya. Tidak, ini tidak bisa. Bagaimana bisa aturan diubah langsung? Ini sepertinya tidak disebutkan dalam peraturan. Tidak boleh mengubah aturan pertandingan. Wu Wen tahu si tua licik ini selalu cari celah. Sebenarnya dengan sistem pertandingan ini, Wang Ming masih punya harapan menang. Tapi sekarang, Hahaha. Wang Ming adu kecepatan menyelamatkan orang dengan Dewa Pengobatan Xia. Ini benar-benar takdir menghancurkan keluarga Cheng. hahaha, Wang Ming. Lebih baik kamu menyerah sekarang, agar tidak membuang waktu orang lain. Sudah sampai di sini, lebih baik mencoba segala cara. Baik, silakan Anda mengajar saya. Baik, penyakit apapun bisa datang untuk diperiksa. Mulai sekarang. Saya. 2 tabib hebat, tangan saya terluka pagi tadi saat keluar rumah. Sampai sekarang masih berdarah, tolong bantu membalutnya. Ini. Selesai. Apa ini? Ini plester luka. Lukanya kecil, tidak perlu perban. Lagi pula, kalau lukanya sembuh, perban akan menempel di daging. Nanti saat dilepas pasti sangat sakit. Ini. Ini kan hanya sepotong kecil selotip, kecil sekali. Tidak tembus darah? Tidak, di dekat luka ada lapisan penyerap. Bisa menyerap sedikit darah, mempercepat pembekuan. Wah. Ternyata tidak mempengaruhi jariku. Dulu waktu terluka, tanganku dibungkus seperti ketupat, tapi barang sekecil ini tidak boleh kena air kan? Boleh kena air, plesterku ini tahan air. Bebas aja. Ah, Tapi, ingat untuk sering menggantinya ya. wah, terima kasih.
Wang Ming berhasil menyembuhkan seorang pasien. Pertama kali dapat 1 poin. Wah, Wang Ming ternyata lebih cepat dari dewa pengobatan. Baranya itu benar-benar ajaib, kelihatannya sangat berguna. Sayang aku tidak terluka, kalau tidak aku juga akan minta beberapa plester itu. Wang Ming hebat sekali, bahkan punya barang yang dewa pengobatan saja belum pernah lihat. Tentu, lihat saja siapa pesertanya. Tidak mungkin. Wang Ming. Dari mana dia punya banyak barang ajaib seperti ini? Wang Ming hanya beruntung saja. Dewa pengobatan pasti sengaja mengalah, dia pasti tidak bisa mengalahkan dewa pengobatan. Lumayan bisa. Selanjutnya, aku akan serius sekarang. Ayo, pasien berikutnya. Baik. Waktunya hampir habis. Wang Ming pasti kalah. Belum tentu, skornya sangat ketat. Siapa yang menang? Masih belum pasti. HM, lihatlah. Lihat Wang Ming yang terburu-buru itu. Sama sekali tidak seperti dewa pengobatan yang begitu tenang. Kalian yakin dia bisa menang? Dewa pengobatan adalah legenda di dunia medis Daxia. Bertahun-tahun tidak pernah kalah. Wang Ming bahkan. Sehebat apapun, dia tidak mungkin melampaui dewa pengobatan. Wang Ming bahkan bisa memecahkan rekor. Yang ditinggalkan dewa pengobatan, mengalahkannya pasti bukan hal sulit. Aduh. Tinggal menyembuhkan 1 orang lagi, dia bisa menang. 2 tabib hebat, badanku gatal sekali, semakin gatal. Tolong periksa aku. Ini penyakit menular. Wang Ming, cepat menjauh darinya. Jangan sampai tertular. Iya, penyakit menular adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Cepat turun. Jangan biarkan dia turun, dia begitu dekat dengan pasien itu. Pasti sudah tertular. Benar, cepat tangkap dan bakar dia, biar tidak menular ke kita. Wushu benar, Wang Ming begitu dekat dengannya. Pasti harus ditangani juga. Cepat panggil polisi, tangkap dia. Oh, Wang Ming. Lihat, Wang Ming masih menyentuhnya dengan tangan. Dia benar-benar gila. Wang Ming harus dibunuh. Jangan biarkan dia menginfeksi lebih banyak orang. Hari ini kamu makan apa? Tadi sedikit lapar. Makan beberapa mangga di bawah. Tabib, apa aku benar-benar kena penyakit menular? Ini bukan penyakit menular, dia hanya alergi. Alergi? Gejalanya seperti apa? Belum pernah dengar, tidak menular? Ini hanya penyakit kecil yang umum. Jangan dengarkan dia bohong, pasti ini penyakit menular. Dia cuma mau semua orang ketularan. Ayah, lihat ya, badannya penuh ruam merah. Pasti penyakit berat yang tidak bisa disembuhkan. Wang Ming bukan orang seperti itu. Jangan fitnah seenaknya. Benar, kemampuan pengobatan Wang Ming sudah terbukti. Kalau dia bilang bukan menular, pasti bukan. Kalau kamu bilang ini penyakit kecil biasa, bisakah kamu menyembuhkannya? Tinggal minum 1 butir, langsung sembuh. Hahaha, Wang Ming, mana mungkin. Itu cuma pil gula, bohongin anak kecil. Ayah, Wang Ming, kamu pikir isi tasmu obat dewa yang bisa sembuhkan semua penyakit? Tapi pil-pil Wang Ming hari ini benar-benar menyembuhkan penyakit semua pasien. Wu Yang, kalau cemburu pada Wang Ming, bilang saja. Kalau dia bilang bisa sembuhkan, pasti bisa. Baik, Wang Ming. Kalau hari ini kamu tidak bisa sembuhkan dia, aku buat kamu. Dan dia masak tegek, kel your terbujer. Minum. Tidak gatal lagi. Ruam merahnya juga hilang. Ini ajaib sekali. Astaga.
Obat sehebat ini, tua-tua ini belum pernah lihat. Bisa kasih 1-2 biji, untuk Diet Liddy. Tidak masalah, senior. Obat di sini silakan ambil. Baik. Hahaha. Pemenang kompetisi kali ini, Wang Ming dari keluarga Cheng. Tolong, Dokter Immortal memberikan penghargaan. hahaha. Baik, hahaha. Aku sudah tua, posisi Dokter Immortal Daxia ini kuberikan padamu. Ini juga bisa dianggap sebagai hadiah balas budimu atas obat yang kau berikan padaku, hahaha. Kepala keluarga Wu. Kamu mau pergi kemana? Kami masih ada urusan, kami pergi dulu. Selamat ya. Kamu masih ingat taruhan di surat tantangan dulu, kan? Benar, kepala keluarga Wu, kalian kalah. Posisi ketua asosiasi medis Yunzhou ini. Harusnya diberikan kepada keluarga Cheng kami, kan? Baik, aku sekarang akan menyusun perjanjian, menyerahkan semua sumber daya kepada keluarga Cheng kalian. Aduh, Wu Qiang, kita masih ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. hahaha. Dokter Wang Ming, oh tidak, Dokter Immortal. Dr. Immortal Wang Ming. Sebelumnya aku tidak tahu diri, telah menyinggungmu. Sekarang aku sudah tahu salahku, kuharap kau bisa memaafkanku. Wang Ming, kumohon lepaskan aku. Aku semua diancam oleh Wu Qiang. Dasar wanita jahat, awalnya jelas-jelas kamu. Time kau. Wang Ming, katakan kau akan memaafkanku, dan kau juga bilang akan menikahiku, kan? Mimpi kali. Aku sudah bilang, dendam kalian menghinaku dulu. Pasti akan kubalas. Lepaskan aku. Wang Ming, semuanya sudah selesai. Janjimu pada kami untuk jalan-jalan, kapan akan ditepati? Iya, aku sudah tidak sabar lagi. Ayo cepat pergi. Hari ini Wang Ming yang mentraktir. Baik.